Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para aswar dan selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai chapter 9.1 dan 9.2. Daftar isi sebagai berikut. Pertama, presentasi dengan Vito Yohanes, lalu saya Aulia Rizal, kemudian Vito, kemudian Andrew, lalu kemudian saya Faisal Abzar 2 kali, kemudian Michael Leonard dengan 2 soal, lalu terakhir yang Jackson dengan 2 soal terakhir. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizal Pratama. Saya akan menjelaskan mengenai definisi halaman 450. Untuk soalnya adalah tunjukkan bahwa sekuen convergent ke suatu nilai tertentu, yaitu limit n mendekati infinite 2 pangkat 10 min n plus 2. Mungkin sebelumnya telah dijelaskan bahwa intinya adalah convergent akan AN menuju suatu L, kalau divergent AN tidak menuju suatu nilai L. Pembahasannya sebagai berikut. Untuk memudahkan, saya memplot langsung dengan masukkan grafik dan membuat grafik di Excel, masukkan X, yaitu N ini yang pertama tadi sifatnya. Kita untuk mengecek ini, kita memerlukan suatu N besar, yaitu percobaan atau iterasi data hingga mencapai E yang ditetapkan. Jadi kita butuhkan, untuk mendapat grafik ini kita butuhkan nilai N misalnya dari 1 hingga ke 20. Nanti akan kita tentukan juga nilai E, yaitu adalah nilai error yang ditentukan besarannya berfungsi sebagai membatasi loop atau pengulangan. Nah, untuk selanjutnya saya mengambil grafik dengan N nilainya 21 hingga 40. Di sini lebih terlihat bahwa ada batas error di sini 2 plus E yang atas, yang bawah 2 min E. Nah, range ini mencakup yang tadi AN min L kurang dari E, itu merupakan nilai di antara dua ini. Nah, untuk mengecek hingga kita harus berapa kali masukin nilai N atau iterasi berapa kali, maka kita tentukan dulu errornya berapa. Saya menentukan sini saya sama dengan 10 pangkat 8, sehingga ketika kita cek ke tabel nilai ini, nilai manakah yang melebihi nilai 10 pangkat 8. Nah, ternyata kan dia ada N ke 37 di situ, sehingga kalau dimasukkan ANL kurang dari E nya 2,0007 min 2 akan didapat nilai ini. Nilai ini sudah lebih besar daripada nilai yang kita tentukan sebelumnya, maka iterasi data ketika 7 akan berhenti atau stop. Kesimpulannya, persamaan tersebut adalah convergent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrew Zaki Kirana, 1706022376 dari kelompok 7, kalkulus 2, 213. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang teorema B, yaitu teorema Apit. Teorema Apit adalah teorema yang berisi ketika ada dua fungsi yang menuju limit yang sama, maka limit yang diapit akan memiliki nilai yang sama. Kemudian soal yang pertama yang akan saya bahas yaitu limit X menuju positif terhingga sama dengan cos X per X. Bagaimana kita melihat mencari limit cos X per X ini dengan teorema Apit.
Yang pertama adalah pembahasannya yaitu limit X menuju hingga positif cos X per X. Itu ingat kembali bahwa terjadi sifat ekstensi limit yang menjelaskan bahwa limit X menuju C fungsi f(x) sama dengan L ada, maka limit X C kiri f(x) sama dengan L sama dengan limit X yang di kanan sama dengan L. Kemudian diingat kembali bahwa cos itu mempunyai grafik di antara min 1 sampai dengan 1, maka kita boleh menuliskan min 1 lebih kurang sama, cos X lebih kurang sama 1, kemudian di setiap sisi kita bagi X, maka akan menjadi min 1 per X lebih kurang cos X per X, min 1X 1 per X. Kemudian dari hasil limit tersebut didapatkan bahwa sesuai dengan teorema Apit yang menyatakan bahwa dua fungsi yang memiliki atau menuju limit yang sama, maka limit yang diapit akan menghasilkan nilai limit yang sama. Maka limit X menuju tak terhingga min 1 per X itu sama dengan limit 1 per X sama dengan 0. Maka nilai 0 ini sama dengan nilai cos X per X. Seperti itu. Kemudian yang ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa cos X per X itu dia menuju 0 positif tak terhingga. Menuju 0. Nah, yang biru itu grafik 1 per X, kemudian yang hijau itu adalah cos X per X, dan yang merah adalah min 1 per X. Kemudian teorema C. Teorema C ini adalah teorema absolut yang berbunyikan bahwa limit limit mutlak AN sama dengan 0, maka limit AN sama dengan 0. Saya masih mencontohkan limit yang sebelumnya, yaitu limit X menuju positif terhingga mutlak cos X per X, yaitu penyelesaiannya dengan hal tersebut sama seperti penyelesaian sebelumnya, bahwa limit X menuju positif tak terhingga mutlak cos X per X itu sama dengan cos X itu dia selalu di antara min 1 mutlak cos X dengan mutlak 1. Itu grafiknya selalu di antara mutlak min 1 sampai mutlak 1. Kemudian sama dengan sebelumnya min 1, maka jika kita bagi min X mutlak X, maka terjadi min 1 per X mutlak lebih kurang dari cos X per X mutlak lebih kurang sama dengan mutlak 1 per X. Maka yang akan terjadi adalah limit X menuju positif tak terhingga min 1 per X mutlak sama dengan limit X menuju positif tak terhingga 1 per X sama dengan 0. Yang keduanya soal pertama ada teorema B dan teorema teorema C itu sama-sama bernilai konvergen, yaitu nilainya ada nilainya. Kemudian ini adalah grafik soal nomor 2, yaitu yang pertama adalah mutlak yang hijau adalah cos X per X. Kemudian yang
Yang biru adalah -1 per X, yang hijau adalah cos X per X, yang merah adalah -1 mutlak X. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Aulia Rizal Pratama. Di sini akan menjawab soal mengenai teorema D barisan monotonik. Soalnya adalah sebagai berikut. Tuliskan 4 suku pertama dan gunakan teorema D barisan monotonik untuk menunjukkan kekonvergenan sequence. Soal didapat dari buku Purcell edisi ke-9. Untuk menjawab soalnya sendiri, mari kita substitusi dari n ke-1 hingga n ke-4 didapat hasil sebagai berikut. Kemudian nilai n harus kita sederhanakan dulu. Untuk menyederhanakannya kita cukup mengkalikan bilangan-bilangan ini menjadi dan kemudian dikurangi sehingga dapat nilai AN yang telah disederhanakan itu seperti ini. Nah, kemudian untuk lebih mudahnya langsung saja kita plot di Excel untuk mendapatkan grafik fungsinya. Sudah memplot ini hingga n ke 30, maka didapat grafik seperti ini. Untuk n1 nilainya setengah, dan kemudian nilai selanjutnya terus menaik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya, sehingga terlihat akan mendekati suatu batas, yaitu angka 2 kalau di sini. Kalau kita lanjutkan akan 0, berapa makin banyak akan semakin banyak. Kita lihat di sini dari grafik, ternyata AN sama dengan 2n kuadrat min 1 per n kali n plus 1, nilainya di bawah angka 2. Maksudnya batas ini pada grafik ini tidak ada yang melebihi angka 2. Kita lihat di sini bahkan sampai ke n30 pun nilainya akan semakin bertambah 0,9344 sekian, namun tidak akan mencapai angka 2. Jika dilanjutkan ke bawah nanti akan semakin besar mendekati angka 2, 1,9 sekian, namun tidak akan mencapai angka 2. Dapat dilihat pula bahwa AN nilainya kurang dari AN plus 1 atau increasing di sini. Nah, kita lihat misalnya kita ambil AN untuk suku pertama dan N plus 1 itu untuk suku keduanya. Di sini nilai suku pertamanya 0,5, sementara suku keduanya itu sekitar 1,16, jadi berarti dia semakin tinggi nilainya. Nah, maka AN plus 1 kurang AN sama dengan 2 per N kuadrat plus 2N. Kita dapat kesimpulan nilai AN akan convergen ke limit L kurang dari 2. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah, sekarang giliran untuk saya menjelaskan materi yang akan saya bawakan, yaitu adalah deret aritmatika dan deret geometri. Sebelum perkenalkan kembali, saya Faizal Abizar dengan nomor NPM 17060222211 dari Departemen Teknik Mesin 2017 dan dari kelompok 7 kelas kalkulus 213. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan deret aritmatika, dan contoh soal yang saya buat di sini adalah dengan UN 3N plus N-1. Nah, untuk sampel N sendiri itu saya menggunakan N dari nilai 1 sampai N nilai 20. Dengan UN dan jumlah total atau summary-nya yang nanti akan kita coba hitung di sini. Nah, untuk cara perhitungannya bagaimana? Simple.
ketika kita lihat di sini ada UN 3N plus N-1. Nah, itu kita masukin ke nilai UN. Di sini kita masukin sama dengan 3 dikali N-nya itu kita pakai yang N1 dulu. N1 ini ada di sel C27. Nah, kemudian ini ditambah buka kurung. Di sini N-nya 1 min 1 tutup kurung. Nah, apabila kita lihat di sini adalah UN-nya yaitu 3. Nah, bagaimana cara kita cari sampai N sampai dengan 20 itu simple karena kita udah masukin rumus di sini. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk deret aritmatika itu biasanya dari yang saya baca dan saya ketahui, kebanyakan hampir semua deret aritmatika itu memiliki grafik yang linear atau tidak membentuk kurva seperti itu. Karena di deret aritmatika sendiri itu berbeda dengan deret geometri, yaitu ketika deret geometri mempunyai rasio dan rasio tiap n itu akan berubah yang menyebabkan nantinya setiap titik-titik itu apabila tarik garis dia akan membentuk garis yang berbentuk kurva. Nah, apabila deret aritmatika itu berbeda, deret aritmatika ibaratnya memiliki bukan rasio tapi dari N1, N2, N3 itu memiliki jeda yang sama. Jadi ketika misalkan di sini N1 ke N2 itu jedanya 2, nah di N2 ke N3 juga memiliki gap nilai 2. Nah, berlaku pula selanjutnya di N3, N4, N4, N5 itu kelipatan 2 juga. Atau penjumlahan 2. Makanya kenapa deret aritmatika itu selalu memiliki garis, atau ketika kita memiliki titik itu kalau ditarik garis akan memiliki garis yang lurus dan tidak membentuk kurva. Itu salah satu ciri khusus deret aritmatika apabila kita buat di dalam tabel seperti ini. Nah, untuk sum atau jumlah total dari UN1 atau U1 sampai U20 ini mudah sekali. Untuk pertama itu kita masukin 3 karena permulaan itu UN nilainya 3, kemudian di sini baru kita masukin rumus sama dengan 3 atau di sini E27 ditambah 7 yang di sini atau U2 itu di D28. Nah, ini di sini 10. Kemudian kita tarik. Nah, di sini jumlah nilai dari U1 sampai U20 adalah dengan nilai 820. Sebenarnya untuk menentukan titik-titik di grafik aritmatika kita nggak perlu nyari nilai summary ini gitu, kecuali kita lagi ngerjain soal atau emang si jumlah total U1 sampai U20 ini kita butuhin kayak gitu. Tapi untuk membuktikan kalau deret aritmatika itu selalu berbentuk garis lurus, kita nggak perlu nyari si sum ini. Kemudian berhubung sudah 4 menit, kita ganti ke deret geometri. Nah, deret geometri di sini saya menggunakan UN sama dengan N-2 pangkat 2 per N. Nah, di UN ini kita masukin lagi ya. Sama dengan untuk N-nya itu kita dari 1 min 2 tutup kurung. Kemudian pangkat 2. Nah, di sini baru kita bagi N. N-nya tadi yang ini. Nah, kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, dapat kita lihat kayak gini ya. Ini untuk deret geometrinya. Wait, ini sepertinya ada yang salah. Oh, maaf. Di sini saya ada kesalahan. Ini akan saya ubah. Untuk deret geometrinya sendiri itu kita menggunakan N-2 dibagi N nilai N. Nah, di sini kita bisa benerin ya. Langsung kita benerin aja. Buka kurung, N-nya kita pakai 1, min 2 tutup kurung per N-nya 1. Nah, kita dari min 1 tarik ke bawah. Nah, kayak gini. Ini ada deret geometri. Nah, deret geometri yang saya buat ini tadi UN-nya N-2 per N. Nah, untuk nyari rasionya itu kita bisa cek aja di sini dari yang U3 per U2 kita buat U3 per U2 biar kita bisa kita tahu rasionya sama dengan berapa ya. Nah, di sini U3-nya itu sama dengan sorry ini karena U2-nya 0. Kita
kita pakai U4 aja. U4 per U5. Nah, di sini kita U4-nya itu pakai maaf, malam ngantuk coy. U5 per U4. Di sini kita pakai 0,6 dengan 0,6 dibagi 0,5. Kayak gini. Nah, di sini rasionya 1,2 kayak gitu. Di sini kita pakai rasio 1,2. Tapi berhubung ini nggak ngerjain soal, jadi rasionya itu ya udah include ke si UN N-2 per N kayak gitu. Nah, salah satu yang bisa kita lihat dari titik-titik yang kita dapat ini adalah ketika deret geometri itu bisa kita lihat pertama ini kita dapat -1, kemudian 0, kemudian 0,3, 0,5, 0,6. Nah, dia tuh beda sama deret aritmatika. Deret aritmatika tuh mempunyai ibaratnya gap yang sama antara tiap UN. Nah, kalau misalkan deret geometri berbeda karena dia mempunyai rasio. Nah, rasio itu biasanya setiap naik 1 UN dia gapnya makin rapat kayak gitu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini makin U20 itu dia 0,9 nilainya. Nah, untuk deret geometri ini apakah dia selalu kayak gini? Jawabannya enggak. Karena deret geometri yang soal yang saya pakai ini menggunakan deret geometri dengan karakteristik itu konvergen. Nah, konvergen itu apa? Konvergen itu N-nya itu memiliki nilai atau nggak terhingga. Jadi biasanya tuh N-nya sama dengan 1 atau mendekati 1. Kenapa? Makanya bisa kita lihat di sini kenapa deret geometri yang ada di soal ini tuh konvergen, karena apabila kita lihat pertama ini -1, kemudian makin lama 0,8, 0,875, dan terakhir 0,9. Apabila kita tarik terus sampai misalkan U1000, dia itu nggak akan melewati angka 1 karena karakteristik deret geometri yang ada di soal ini adalah konvergen, jadi dia nggak akan melewati angka 1. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di soal lain, deret geometri ada juga yang divergen atau yang nilainya itu tak terhingga. Misalkan mulainya dari 2 sampai kalau ditarik garis terus kurvanya melengkungnya makin ke atas kayak gitu. Sampai nggak terhingga, sampai berapapun, sampai infinite. Dan disebut divergen. Nah, untuk aritmatika ini, karakteristiknya grafiknya adalah divergen karena nilai yang ada di sini tuh menuju tak terhingga kayak gitu. Ini kan dimulai dari 3, 7, 11, ada di U20 itu 79, apabila kita tarik terus sampai misalkan U1000 atau U1 juta, ya itu makin menuju tak terhingga namanya, karena nilainya itu nggak ada batasan tanpa batas kayak gitu. Mungkin itu penjelasan singkat untuk deret aritmatika dan geometri. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan atau penjelasan saya kurang menggunakan struktur yang bagus dan kata-kata yang sesuai dengan SPOK, itu mau dimaafkan karena ya saya juga masih belajar di sini seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Mithila Putra Suryono. Saya dari kelompok 7 dan di sini saya akan membahas dua contoh soal dari chapter 9.2 menggunakan teorema A. Nah, soal pertama itu K sama dengan sigma K sama dengan sigma 1/7 pangkat K dari K sama dengan 1 menuju tak hingga. Nah, jadi teorema A itu sendiri kita membuktikan suatu deret, mengecek suatu deret apakah dia divergen atau konvergen menggunakan cara dilimitkan. Jadi kalau misalkan hasil dari limit deret tersebut sama dengan 0, maka deret tersebut konvergen. Tapi jika tidak sama dengan 0 ataupun tidak memiliki nilai, maka deret tersebut divergen. Nah, bisa kita lihat di sini, soal yang tadi, sigma 1/7 pangkat K dari K sama dengan 1 sampai menuju tak hingga. Jadi, pertama kita limitkan. Kita masukkan jadi 1 per tak hingga, 1 per tak hingga sama dengan 0. Karena 0, maka deret tersebut konvergen.
karena soalnya meminta jika deret konvergen diminta nilai dari deret tersebut, maka kita lanjutkan ke sini. Jadi deret sepertujuh pangkat K, K1 hingga T itu merupakan deret geometri dengan A sama dengan 1/7 dan R sama dengan 1/7. Jadi, seperti yang kita tahu, rumus Sn itu A per 1 min R. Kita masukkan angkanya 1/7 per 1 min 1/7 sama dengan 1/7 per 6/7. Didapatkan hasilnya 1/6. Nah, ini merupakan grafik dari soal yang pertama. Bisa kita lihat grafik tersebut merepresentasikan bahwa deret tersebut konvergen karena dia memiliki nilai yaitu 1/6. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua merupakan sigma dari E per Pi pangkat K plus 1 dari K sama dengan 1 menuju T hingga. Nah, kita menggunakan cara yang sama, menggunakan teorema A, kita cek dia divergen atau konvergen dengan cara dilimitkan. Jadi kita limitkan limit K menuju T hingga dari E per Pi pangkat K plus 1. Nah, kenapa di sini 0 hasilnya? Karena E per Pi hasilnya sama dengan kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Jadi sesuatu yang kurang dari 1 tapi lebih dari 0, jika dipangkatkan T hingga, hasilnya sama dengan 0. Jadi deret tersebut konvergen. Nah, deret tersebut merupakan deret geometri juga, sama seperti yang tadi, dengan A itu sama dengan E per Pi pangkat 2, dan R-nya itu E per Pi kurang dari 1. Jadi dengan rumus yang tadi, A per Sn sama dengan A per 1 min R, jadi Sn sama dengan E per Pi kuadrat per 1 min E per Pi sama dengan E kuadrat per Pi kali Pi min E. Yang didapatkan hasilnya kurang lebih 5,5562. Nah, ini bisa dilihat di grafik ini, bahwa grafik ini menunjukkan data hasil dari deret bilangan tersebut. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudo Caksono dari kelompok 7 dengan nomor mahasiswa 1706070690 akan menjelaskan contoh soal dari subbab 9.2 tentang infinite series pada teorema B dan C. Yang pertama, itu soal dari teorema B. Itu tentukanlah apakah persamaan di bawah ini konvergen atau divergen. Dan jika konvergen, carilah hasil akhirnya. Persamaannya adalah sigma K sama dengan 1 menuju infinite untuk 4 dikali 2/5 pangkat K dikurang 2 dikali 1/2 pangkat K. Kita akan menggunakan rumus dari bagian awal subbab 9.2, yaitu di sini saya lupa menulis sigma K sama dengan 1 menuju infinite dengan persamaan S itu sama dengan limit N menuju infinite S untuk Sn. Nah, di situ sama dengan A itu angka awal per 1 dikurang R itu rasio. Nah, pada teorema B, jika mendapatkan persamaan seperti sebelumnya, itu bisa dipisah dan angka di depannya yang 4 dan 2 itu bisa dikeluarkan sehingga menjadi persamaan baru seperti di bawah ini. Nah, karena di sini nilai awal dan rasionya sama, yaitu untuk persamaan pertama 2/5 dan persamaan kedua 1/2, maka bisa dibuat perhitungan seperti ini. Hasilnya menjadi 4
dikali 2/5 dibagi 3/2 dikurang 3/5 dikurang 2 dikali setengah per setengah menghasilkan 3/8/3 dikurang 2 menjadi 2/3. Dikarenakan ini bisa mendapatkan hasil akhir, maka persamaan di atas adalah konvergen. Persamaan di atas adalah konvergen karena bisa mendapatkan hasil akhir. Berikut adalah grafik Sn dan n kesekian untuk soal teorema B tadi. Bisa dilihat Sn-nya menuju satu titik yaitu 1. Untuk n mencapai ke 9. Selanjutnya adalah untuk soal teorema C. Tentukanlah apakah persamaan di bawah konvergen atau divergen. Dan jika konvergen, cari hasil akhirnya. Persamaannya adalah sigma K sama dengan 1 menuju infinite untuk 2/10K. Nah, persamaannya ini adalah divergen. Kenapa? Persamaan di atas adalah divergen. Kenapa? Karena kita bisa bagi 2 sebenarnya di sini. Menjadi sigma 2/10 dikali 1/K. Nah, karena 2/10 ini adalah nilai eksak, maka bisa dipindahkan ke depan. Jadi 2/10 dikali sigma K sama dengan 1 menuju infinite untuk 1/K. Nah, untuk yang belakang ini itu adalah divergen, maka sigma K sama dengan 1 menuju infinite untuk 2/10K juga adalah divergen. Berikut adalah grafik Sn dan n kesekian dari soal teorema C. Dia tidak menuju sebuah nilai eksak, tidak menuju sebuah nilai pasti, dia akan terus bertambah sehingga menuju infinite positif. Nah, sekian presentasi dari saya.